Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tisar Fitrah Mani Ibrahim dengan nomor BP 2001022043. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tentang materi estimasi biaya tentang strategi penawaran. Pada tahapan tender yaitu secara garis besar tahapan dalam tender itu ada 5. Yang pertama yaitu undangan untuk mengikuti tender. Setelah lulusnya itu prakualifikasi. Yang kedua itulah pengambilan dokumen tender yang berisi tentang gambar atau drawing dan spesifikasi administrasi dan bill of quantity. Yang ketiga itulah penjelasan administrasi tentang teknis dan lapangan. Yang keempat itu adalah pemasukan penawaran atau bid price. Yang kelima itu adalah pengumuman pemenang. Kunci sukses untuk memenangkan tender adalah tersedianya cukup informasi yang diperlukan untuk dasar perhitungan penawaran. Jaringan informasi yang selalu diupdate sesuai dengan masukan-masukan umpan balik dari proyek-proyek yang sudah diselesaikan. Pengaruh-pengaruh faktor eksternal dan internal merupakan hal yang dijadikan pertimbangan dalam menyusun strategi tender. Faktor eksternal dalam strategi tender. Yang pertama itulah kompetitor. Jumlah dan jenis perusahaan peserta tender dapat diketahui pada saat penjelasan teknis dan administrasi. Tugas bagian pemasaran adalah membuat analisis kekuatan dan kelemahan kompetitor melalui data-data hasil tender pada periode sebelumnya, sehingga dapat ditarik kesimpulan pola yang digunakan. Yang kedua itu adalah inflasi. Untuk proyek-proyek multi-years, tren dari inflasi diperhitungkan untuk memproyeksi kenaikan harga. Yang ketiga adalah kebijakan pemerintah. Kenaikan bahan bakar minyak, listrik secara langsung akan mempengaruhi harga-harga material. Faktor eksternal dalam strategi tender, yaitu yang keempat yaitu perbankan, berupa biaya penerbitan bank, garansi, bunga, dan kredit. Yang kelima itu adalah harga pasar. Secara berkala, bagian anggaran memonitor pergerakan harga-harga pasar sehingga setiap saat dapat disajikan harga terkininya. Yang keenam itu adalah beda kurs. Fluktuasi, depresiasi, dan apresiasi rupiah terhadap mata uang asing akan mempengaruhi harga material impor. Yang kedua itu adalah faktor internal dalam strategi tender. Yang pertama itu adalah mempelajari dokumen tender, ditinjau dari aspek nilai proyek, administrasi, teknis, dan finansial, peralatan, dan sumber daya manusia, apakah kecukupannya masih ada. Yang kedua itu adalah menghitung volume pekerjaan. Yang dapat dari gambar tahapan awal adalah memilah dan memilih jenis pekerjaan yang akan dikerjakan sendiri dan akan disubkontraktorkan kepada rekanan spesialis. Yang dikerjakan sendiri, gambar dipilih sesuai dengan jenis pekerjaannya. Misalkan gambar struktur, finishing, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal. Yang ketiga itu menghitung harga satuan pekerjaan. Penentuan harga satuan pekerjaan diperoleh dari bank data harga satuan upah dan bahan yang kemudian dianalisis menjadi harga satuan pekerjaan. Yang keempat itu faktor internal dalam strategi tender, merencanakan metode pelaksanaannya. Kontribusi metode pelaksanaan dalam struktur biaya berkisar 10% sampai 15%, tergantung dari jenis pekerjaannya. Nilainya sangat elastis, tidak seperti harga-harga yang sudah standar. Prinsip-prinsip value engineering dapat diterapkan dalam tahapan ini untuk mencari metode yang paling murah, mudah dilaksanakan, dan waktunya tepat. Yang kelima yaitu adalah menghitung biaya tak langsung. Umumnya terdiri dari biaya overhead, penyusutan alat dan bahan, bunga bank, nilainya berkisar 5% sampai 10% dari nilai proyek, tergantung dari jenis, lokasi, dan nilai proyek. Besaran komposisi kontraktor dalam suatu proyek akan mempengaruhi nilai dari biaya tak langsungnya. Makin tinggi komposisinya, maka biaya overhead-nya akan turun. Untuk strategi tender, itu dapat kita gabungkan antara unsur internal dan eksternal. Apabila dirangkum di dalam bill of quantity, akan didapatkan biaya real cost proyeknya.
biaya real cost ditambah dengan pajak-pajak, faktor risiko, kesalahan hitung, risiko kenaikan harga, dan keuntungan kontraktor akan didapat nilai akhir dari penawaran harga. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai strategi penawaran. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.